goes my heart beating, 'cause you are the reason. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Bapak masuk ke proses pengajaran, saya mau berdoa dulu supaya kita bisa mendapatkan dan menyerap ilmu apa yang kita dapatkan hari ini. Baiklah, sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini saya baru pertama kali memasuki kelas ini. Ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Pepatah bilang, tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Kalau tak cinta, bagaimana proses kita untuk menanggapi sebuah pelajaran nanti ya. Baiklah, perkenalkan, nama saya M. Robi, bisa dipanggil Robi. Saya di sini untuk mengajar Penjaskes. Baik, ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada ya. Baik, kita masuki ke proses peraturan masuk di jam kelas saya. Yang pertama, setiap mengawali proses belajar itu harus berdoa terlebih dahulu sebelum kita memasuki ke dalam proses pengajaran. Yang kedua, saya tidak mau melihat kawan-kawan semua apabila belajar Penjas itu memakai seragam yang bukan seragam Penjas. Yang ketiga, saya tidak mau teman-teman melewatkan waktu masuk yang saya berikan. Jadwal masuk kita jam 7.30 dan saya beri luang waktunya 10 menit, berarti kita masuk 7.40 semuanya udah ada di ruangan. Baik, yang keempat, saya mau teman-teman semuanya memakai seragam atau training yang sudah sekolah sediakan. Dan yang kelima itu mudah ya. Yang kelima, saya tidak mau ada yang masuk di jam kelas saya tapi memakai sendal. Karena saya lihat tadi yang masuk di kelas 3 IPS berapa tadi? 3 IPS 2 ya? 3 IPS 2B ya? Itu saya lihat banyak yang masuk tapi memakai sendal. Saya tidak suka hal itu. Baik ya. Di sini saya akan memberi gambaran materi-materi yang kita pelajarkan. Yang pertama, mungkin kalian semua sudah ngerti ya apa itu push up. Ada yang tahu apa itu push up? Bagus. Pendapat yang lain lagi, apa itu push up? Dari yang lain lagi. Bagus. Jadi betul yang dibilang sama Andi dan Ari. Betul. Jadi push up itu adalah jenis senam kekuatan yang berfungsi menguatkan otot
bicep dan tricep. Jadi di sini ada dua otot ya, otot bicep dan otot tricep. Jadi otot bicep ini merupakan otot besar berkepala dua atau caput ya, berkepala caput atau dua, karena berarigo pada dua tempat, yaitu berbeda letak. Otot bicep ini terdapat pada lengan atas. Jadi otot bicep ini terdapat pada lengan atas ya. Jadi otot bicep ini sangat mudah kita temukan, sangat mudah kita lihat. Yang pertama dalam kontes binaraga, itu otot bicepnya di bagian lengan atas, itu mudah kita lihat ya. Yang kedua otot bicep. Jadi tadi kan kita mempunyai push up itu berfungsi untuk dua otot, pecahan dua otot, otot bicep dan otot bicep. Jadi otot bicep ini adalah otot besar berkepala caput tiga ya. Kenapa tiga? Ada yang tahu kenapa tiga? Ayo, yang lain ada yang tahu kenapa tiga? Jadi karena berbeda pada tempat yang berbeda pada tempat yang berbeda, berada pada tempat yang berbeda. Jadi otot bicep ini dia ada tiga, tapi tempatnya itu berbeda-beda. Letaknya di sepanjang lengan atas. Jadi otot bicep ini dia tadi kan terbagi atas tiga. Otot bicep ini ada tiga, tapi letaknya berbeda-beda. Dia terletak di lengan bagian atas. Baiklah, push up itu, jadi kan push up itu lebih gampang kita temui dan kita lihat contohnya. Push up itu sering dilakukan dengan orang yang berolahraga di rumah ataupun di luar rumah. Jadi baiklah, manfaat push up itu ada beberapa manfaat push up. Yang kedua, melatih banyak otot, karena gerakan push up itu banyak sekali berpengaruh pada otot-otot bagian tubuh. Semua otot itu semua otot itu berfungsi dalam melaksanakan push up ya. Yang kedua, peregangan yang menyehatkan. Jadi push up itu adalah peregangan yang paling mensehatkan. Untuk seterusnya, yang ketiga, meningkatkan sistem kondiovar kita. Jadi meningkatkan sistem push up itu meningkatkan sistem kardiovaskular. Untuk seterusnya, meningkatkan pertumbuhan otot. Jadi dengan push up ini kita melatih atau meningkatkan pertumbuhan otot di bagian-bagian tertentu. Yang seterusnya, meningkatkan postur. Jadi dengan push up ini kita bisa juga meningkatkan postur tubuh untuk anak-anak, terutama pada anak-anak, karena pertumbuhan anak-anak akan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan orang dewasa. Jadi di sini kita memasuki teknik push up lagi. Sampai di sini apakah ada yang tidak mengerti atau bisa ditanyakan balik ke saya? Ada yang tidak mengerti? Ayo, jangan malu-malu. Ada yang tidak mengerti, di sini kita sama-sama belajar. Kalau saya salah, saya akan mencari jawaban yang benar.
seandainya kalau saya tidak bisa menjawab apa pertanyaan dari anda semua, saya akan bertanya ke senior saya dan insya Allah akan saya jawabkan kembali ke teman-teman. Jadi di sini tidak usah yang ada yang merasa canggung ya. Baik, di sini ada yang mau bertanya, ada yang belum mengerti atau kurang paham dengan ya, kenapa? Oke, baik, di sini kita masuk lagi ke teknik push up ya. Teknik push up itu mudah ya, karena kita udah sering juga lihat orang-orang yang melakukan teknik push up ya. Yang pertama, teknik push up itu tengkurap di atas lantai. Jadi kita harus, posisi badan kita harus tengkurap di atas lantai atau matras. Yang kedua, angkat tubuh menggunakan lengan. Jadi kita mengangkat tubuh itu menggunakan kedua lengan kita dengan tumpuan di lantai. Yang ketiga, pilih gaya push up kita. Push up itu ada beberapa gaya. Yang pertama, push up di dinding. Yang kedua, push up di lantai atau matras. Sebenarnya gaya push up itu banyak. Di sini kita akan mempelajari gaya push up di lantai saja ya, karena mengingat waktu juga bentar lagi. Kita masuki push up di lantai aja dulu ya. Nanti kalau ada waktu baru kita jelaskan push up yang lainnya. Di sini baik, kita lanjutkan tadi ya. Turunkan tubuh membentuk sudut 90 derajat. Jadi posisi push up kan pas ini kita menumpukan kedua tangan kita untuk kekuatan di lengan, otot lengan ya. Jadi untuk tumpuannya kita menggunakan lengan itu membentuk sudut 90 derajat. Dan kita masuki yang manfaat push up ini banyak ya manfaatnya. Tadi kita jelaskan lagi, udah kita jelaskan manfaatnya push up banyak ya. Manfaatnya ada yang tahu, bisa tahu tadi, tidak usah lihat buku. Ada yang tahu sebutnya satu-satu, menyebutnya satu-satu, ada yang tahu apa itu manfaat push up tadi? Melatih otot, pergangan yang menyehatkan, dan seterusnya ya. Baik, di sini kita masuk lagi materi yang selanjutnya, itu sit up. Sit up itu gerakan yang bertumpu pada pinggul dan pantat dengan lutut yang diangkat ke arah atas dan dilakukan secara berulangan. Jadi sit up ini dengan cara lutut ini diterungkukkan, dimepetkan lutut, dan itu penumpuannya pada otot pinggul dan pantat. Jadi otot pinggul dan pantat sangat berfungsi dalam melakukan sit up ini ya. Sit up ini dilakukan dengan cara berulangan. Di sini saya pesankan ke teman-teman, kalau untuk pemula itu jangan terlalu memaksakan diri untuk melakukan sit up ini karena berbahaya bagi kesehatan tubuh. Baik, di sini kita masuk manfaat sit up. Manfaat sit up itu ada beberapa. Yang pertama, memperendah bentuk otot perut. Jadi sit up itu bisa untuk merendahkan otot bagian perut. Yang kedua, memberikan tubuh yang bugar. Yang ketiga, bisa memperbaiki postur tubuh. Push up ini bisa memperbaiki postur tubuh. Di sini kalian pernah melihat body contest. Kalau kalian pernah melihat body contest kan, perut orang itu kan berkotak-kotak itu. Nah,
Jadi sit up ini bisa membuat perut kita berkotak-kotak seperti itu. Yang seterusnya membakar banyak kalori tubuh. Jadi dengan gerakan sit up ini dapat banyak sekali membakar kalori di dalam tubuh. Cara melakukan sit up kalian bisa kan? Kalian pernah lihat? Yang pertama dengan cara berbaring, menekuk lutut, silangkan tangan. Sebenarnya gaya tangan itu terserah kita, bagaimana yang ternyaman bagi kita. Banyak sekali gaya tangan yang bisa dilakukan dalam melaksanakan olahraga sit up ini. Dan yang seterusnya itu vertical jump atau loncat tegak. Jadi vertical jump itu kita meloncat dengan lurus, badan lurus. Baik, ada yang tahu apa itu vertical jump? Ayo, ada yang tahu? Ayo, jangan malu-malu. Di sini kita sama-sama belajar. Ayo, ada yang malu vertical jump? Di sini kita sama-sama belajar loh. Bentar lagi kita di luar ruangan ya. Ada yang tahu? Baik, vertical jump itu tes kebugaran yang sudah umum biasanya ya. Bukan biasa lagi, tetapi sudah umum dilakukan untuk menentukan kekuatan otot kaki, daya ledak, explosive power, daya ledak atau explosive power seorang atlet seperti atlet voli, lompat tinggi, lompat jauh, basket, dan banyak lagi. Kalau atlet itu untuk mengetes kekuatan daya ledak, kekuatan otot kakinya, itu dengan cara vertical jump. Jadi vertical jump ini banyak digunakan bagi atlet-atlet. Dan dengan vertical jump ini kita bisa menggunakan, untuk melakukan gerakan vertical jump ini kita bisa menggunakan kursi, bisa menggunakan pipa, tapi kita modifikasi, bisa menggunakan skipping, dan bisa menggunakan dinding. Banyak sekali alat-alat yang bisa kita modifikasi atau alat-alat yang bisa digunakan untuk melakukan vertical jump ini. Dan yang seterusnya manfaat vertical jump. Manfaat vertical jump itu membuat tulang belakang dan tulang punggung menjadi rileks. Jadi tulang belakang dan tulang punggung ini bisa menjadi rileks apabila kita melakukan vertical jump. Dan lebih segar dan memperkuat otot leher, otot perut, serta otot kaki. Nah, jadi vertical jump ini bisa memperkuat juga otot bagian leher dan bagian perut dan kaki. Kaki itu udah tumpuan untuk vertical jump. Jadi itulah otot-otot yang bisa lebih segar dan kuat, memperkuat untuk gerakan vertical jump. Tujuan vertical jump ini, seorang atlet yang mau tanding kita harus mengetes explosive powernya. Kita harus mengetes apakah ada peningkatan atau penurunan di atlet tersebut. Contohnya atlet voli dalam meloncat. Apakah loncat atlet voli ini dari masuk dia ada perubahan sampai dengan melakukan latihan-latihan, atau malah semakin menurun? Bisa kita gunakan loncat untuk mengukur loncatannya itu dengan vertical jump. Baik, mengingat waktu kita udah habis ya. Di
sini. Nanti kita keluar sebentar untuk mempraktekkan gerakan-gerakan push up, sit up, vertical jump. Kita akan mempraktekkan sebentar gerakan-gerakannya. Di sini untuk di ruangan cukup batas ini dulu. Silakan semuanya keluar dan berbaris di lapangan. Dan untuk ketua langsung saja ambil pemanasannya ya. Sebelum kita melakukan itu kita ada baiknya pemanasan dulu. Untuk ketua silakan pimpin peregangan di luar lapangan, di luar ruangan. Oke, terima kasih, silakan.